Saya mengingatkan Anda, Bambang Wijoyanto, ini surat pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman, rakyat jelata yang mengagumimu. Tapi izinkan saat ini saya akan memberi peringatan pada Bapak. Peringatan yang didasari atas persaudaraan sesama muslim. Pak Bambang Wijoyanto, saya akan panggil Bapak seperti rekan-rekan dekat Bapak ya, dengan panggilan akrab, BW. Pak BW, salam hormat buat Bapak. Sejak tahun lalu, saya bersama jutaan pejuang medsos lainnya yang menginginkan pergantian presiden, terus aktif menggunakan senjata kami, yaitu HP, untuk mengkampanyekan Prabowo Sandi dengan berbagai cara yang bisa kami lakukan. Adapun surat pembuka ini muncul dari isi hati saya, yang semoga juga mewakili para pendukung Prabowo Sandi lainnya. Pak BW, banyak memang yang harus kamu evaluasi dari cara-cara kami berkampanye. Apalagi kami berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, suku, budaya, ras, agama yang berbeda-beda. Tentu menjadi sulit untuk dikoordinasikan menjadi satu cara yang sama, gaya yang sama, pola yang sama. Ke depan, tentu ini harus jadi catatan untuk perbaikan kita bernegara. Tapi yang pasti, bahwa dengan situasi ini, jadi Bapak bisa saksikan langsung bahwa dukungan kami adalah dukungan yang natural, alamiah, tulus, ikhlas, tanpa ada yang menyuruh, tanpa iming-iming uang, apalagi jabatan. Apalah kami rakyat jelata ini, tak terbayang sedikit pun kami diberi sesuatu oleh orang-orang besar. Bahkan kami pun tak saling kenal, meski beberapa ada yang lantas jadi sahabat. Justru di momen ini kami dipersatukan dengan keyakinan yang sama bahwa bangsa ini harus dikendalikan oleh pemimpin yang cerdas, yang patriotik, yang dekat dengan ulama. Karena bagaimanapun, bangsa ini awalnya dibebaskan dari penjajahan oleh rakyat yang dipimpin para ulama. Ada Pangeran Diponegoro, sang panglima perang yang juga seorang kiai ternama di daerah tempat tinggalnya, Tegalrejo. Ia yang lahir sebagai putra keraton Yogyakarta ini memilih menghindari politik dan menjadi penasehat agama di tengah masyarakatnya. Bagi Pangeran Diponegoro, perang melawan penjajah Belanda merupakan sebuah jihad. Pahlawan nasional yang memiliki nama asli Bendara Raden Mas Antawirya tersebut pernah menyatakan bahwa perlawanannya terhadap penjajah adalah perang sabil, yakni perlawanan menghadapi kaum kafir. Ada Cut Nyadin, perempuan Aceh, bersama sang suami dan rakyat Aceh. Cut Nyadin berjihad mengusir Belanda dari Serambi Mekah. Cut Nyadin mendapat pendidikan agama yang baik dari keluarganya. Tak hanya dikenal sebagai bangsawan, keluarga Cut Nyadin juga dikenal sebagai keluarga ulama yang disegani. Ada Imam Bonjol, bersorban dan berjenggot lebat, cukuplah menggambarkan pemimpin perang Padri ini sebagai seorang muslim. Gelarnya sebagai imam pun tak dapat dipungkiri bahwa beliau merupakan seorang ulama besar. Siapa sangka, sang ulama justru mengambil peran besar di kancah peperangan melawan penjajah di perang Padri yang sangat bersejarah itu. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama asli Muhammad Syahab merupakan seorang ulama Minangkabau kelahiran Bonjol, Sumatera Barat. Ialah sang imam kaum Padri di tanah kelahirannya. Ada Fatahillah, sang pencetus Jayakarta yang kini menjadi ibu kota ini terkenal dalam perangnya melawan Portugis di Sunda Kelapa. Namun sang pahlawan nasional ini juga dikabarkan merupakan ahli agama dan juru dakwah di kerajaan Demak. Ada Bung Tomo, pejuang dari kalangan dai tak hanya ada di lingkaran para pahlawan perintis kemerdekaan seperti disebut sebelumnya. Sang pemimpin pertempuran Surabaya 10 November 1945 tersebut merupakan tokoh muslim yang mengartikan setiap usahanya sebagai jihad. Takbir selalu diserukan setiap kali memerangi penjajah yang kafir. Peperangan jihadnya pun hingga kini dikenang dengan diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Ada Muhammad Nasir, tak hanya para pahlawan di medan perang. Pahlawan nasional yang berjuang di pemerintahan pun tercatat terdiri dari beberapa dai yang soleh. Dr. Muhammad Nasir misalnya
Perdana Menteri kelima Indonesia itu merupakan seorang ulama. Ia bahkan pernah menjadi Presiden Liga Muslim Dunia dan Ketua Dewan Masjid tingkat internasional. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Keduanya pastilah dapat dipastikan berlatar belakang ulama. Kedua pahlawan nasional tersebut bahkan terkenal sebagai pendiri dua mazhab Islam terbesar di Indonesia. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah dan Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama. Maka saya sungguh berharap bahwa nyali serta pengalaman Pak BW dan 6 ahli hukum lainnya menjadi modal besar yang dapat meyakinkan 9 hakim konstitusi nanti bahwa gugatan paslon 02 yang didukung oleh almarhum Ustadz Arifin Ilham, Habib Rizik, Ustadz Adi Hidayat, A'agim, Ustadz Abdul Somad, dan sederet ulama-ulama besar lainnya dapat dikabulkan. Sebagaimana Bapak dulu dengan sikap tegas dan beraninya sewaktu memimpin lembaga anti rasuah, meski harus membuat situasi KPK jadi berseteru dengan Polri, yang waktu itu dengan penuh keyakinan dan percaya diri menetapkan status tersangka kepada Komjen Polisi Budi Gunawan yang tengah diajukan sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi. Nyali untuk menggugat kubu penguasa karena yakin sedang memperjuangkan kebenaran. Insya Allah. Pak BW, tolong sertakan pula aspirasi yang saya dengar di grassroots ini menjadi bahan moral Bapak. Para pendukung Prabowo Sandi bukanlah orang-orang dengan fanatisme buta, tapi justru orang-orang yang menggunakan akal sehatnya dalam memutuskan keberpihakannya. Bayangkan saja, jutaan orang konsisten terus berjuang di medsos dan turun ke jalanan, berani menyatakan pikirannya meski ada resiko mendapat hambatan, blokir akun, dan penangkapan. Kalau hanya ingin mementingkan keselamatannya dan masa depan pribadinya, saya yakin teman-teman ini gak akan sebegitunya memperjuangkan kemenangan untuk Prabowo Sandi. Keluar dana pribadi, mengesampingkan urusan personal, dan meyakini bahwa upayanya akan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membawa urusan ini pada doa-doa di sholatnya para pendukung Prabowo Sandi. Insya Allah, apapun hasil di MK nanti, Prabowo Sandi tetap ada di hati jutaan orang yang mengaguminya. Kami pun yakin Pak BW dan tim kuasa lainnya sudah punya strategi jitu yang disertai data bukti-bukti otentik maupun dokumen lainnya terkait gugatan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi tentu kehendak Allah lah nanti yang akan menjadi takdir kita semua. Dan insya Allah kami akan bertawakal pada takdirnya. Tapi karena kami juga yakin bahwa Allah Maha Pengabul doa dan masih ada waktu untuk terus memperkuat data, kesaksian, dan dokumen lainnya untuk melengkapi berkas gugatan itu, maka kami para pendukung Prabowo Sandi pun terus memanjatkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kuasanya menetapkan kemenangan gugatan yang telah Bapak sampaikan ke Mahkamah Konstitusi itu. Karena kami yakin dengan tugas manusia di dunia ini berdoa dan berusaha. Syariatnya, usaha itu saat ini sedang bertumpu di pundak Bapak dan teman-teman. Maka kami kuatkan dengan doanya. Pak BW, baru kali ini, baru di pemilu Pilpres sekarang, upaya ini kami lakukan jauh berkali-kali lipat untuk turut memperjuangkan kemenangan capres pilihan kami. Itu terjadi karena kesadaran kami pun semakin dalam bahwa hanya pemimpin yang tepatlah bangsa ini bisa diangkat menjadi bangsa yang adil dan makmur. Pak BW, saya hanya ingin mengingatkan Bapak bahwa di belakang Bapak ada begitu banyak yang berharap Bapak bisa menjadi salah satu jalan terwujudnya kemenangan Prabowo Sandi. Saya yakin Bapak tidak menganggap ini sebagai beban, tapi justru sebagai kekuatan moral bahwa kami akan senantiasa berada di barisan orang-orang pilihan yang didukung para ulama. Terakhir, jika Pak BW saat ini merasa sebagai kuasa hukum tim BPN, maka sejatinya Bapak adalah kuasa hukum puluhan juta rakyat pendukung Prabowo Sandi dari seluruh pelosok Nusantara. Maka sudah sepantasnya lah Bapak juga menyamakan frekuensi semangat juang yang terus digelorakan
yang bisa Bapak lihat langsung di berbagai media sosial. Kami juga mendoakan kesehatan Bapak. Semoga bukan hanya sepanjang Bapak mengurus gugatan ini sampai selesai, tapi juga sepanjang hayat Bapak. Kami doakan kesehatan yang paripurna untuk Bapak sekeluarga, rezeki yang barokah, terus menjadi tokoh yang beristiqomah dalam memperjuangkan keadilan di negeri ini, menjadi manfaat bagi sebanyak mungkin orang, dan yang terutama digolongkan Allah ke dalam barisan orang-orang yang diridhoinya masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Saiful Zaman, rakyat jelata.